Hai para pencinta film, apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik ya. Sebelumnya, Mimin mau nanya nih cuy. Apa kalian saat waktu masih sekolah suka mesum? Atau enggak? Kalau suka, waduh, kalian luar biasa. Karena yang lain belum pernah nih, termasuk gue. Nah, jadi buat kalian yang pernah mesum waktu sekolah, Mimin mau ajak kalian mengingat masa lalu kalian nih melalui film ini yang berjudul. Film ini dirilis pada tahun 2002. Film ini sudah lama tayang, tapi film ini masih cukup menghibur sih. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film ini berkisah tentang Dong Hyun dan ketiga temannya, yaitu Sekyu, Changmin, dan juga Yongjae. Mereka adalah sekelompok anak SMA yang ingin sekali memiliki pengalaman seksual. Wow. Dan keempat anak SMA mesum ini bersekolah di sekolah khusus cowok atau STM gitulah. Si karakter utama yaitu Dong Hyun sebenarnya adalah anak yang baik dan rajin belajar. Lebih tepatnya rajin ketika ada orang tuanya. Hahaha. Ketika orang tuanya gak ada, ya dia malah berfantasi dengan sebuah buku yang dia simpan sambil suka membayangkan. Dan ketiga teman cabulnya ini sering berfantasi ngawur menggunakan bahan seadanya. Dari mulai majalah Suparno, jamur di bekal makanan mereka, hingga nekat bergoyang di cagar besi. Pokoknya parah men nih bocil. Suatu hari datanglah seorang guru magang yang sangat cantik, yang aduhai menggoda gitulah. Nggak disangka guru cantik ini membuat Dong Hyun jatuh cinta pada pandangan pertama. Guru magang ini bernama Kim Yori. Kita sebut aja Bu Kim ya. Dong Hyun sangat terpesona dengan kecantikan Bu Kim ini, yang membuatnya hanya bisa bengong di tengah keramaian kelas yang bahagia. Karena akhirnya ada makhluk indah di sekolah mereka. Saat mereka istirahat makan siang, Sangmin mengusulkan sebuah tantangan, yaitu siapa yang paling dulu bisa memegang tangan Bu Kim. Lalu Dong Hyun dan kedua temannya setuju dengan tantangan itu. Lalu mereka merencanakan sesuatu. Scene berpindah ke dalam kelas, di mana Bu Kim yang saat itu sedang mengajar, lagi digodain sama para siswa kelas tersebut. Namun Sangmin tiba-tiba meminta Bu Kim untuk menceritakan tentang cinta pertamanya Bu Kim. Tak disangka, Bu Kim menjawab jika mereka rajin belajar, Bu Kim akan menceritakan soal cinta pertamanya. Saat istirahat makan siang, ternyata Bu Kim beneran menceritakan soal cinta pertamanya kepada Dong Hyun dan ketiga teman cabulnya ini. Bu Kim ini menceritakan bahwa cinta pertamanya adalah seorang guru, dan dia masih ngajar sampai sekarang. Namun di sini Dong Hyun mulai menjulurkan tangan mengajak Bu Kim berjabat tangan, dengan tujuan memegang tangan Bu Kim untuk pertama kalinya. Namun kedua temannya yakni Sangmin dan juga Yongjae ikutan. Tapi Sekyu malah meminta tanda tangan. Dan akhirnya Sekyu lah yang mendapatkan sentuhan lembut dari tangan Bu Kim pertama kalinya. Lalu mereka semua pun ikut minta tanda tangan di tangan mereka. Yongjae yang enggak kuat oleh kenikmatan tangan Bu Kim langsung lari menuju tiang besi, lalu menggoyangnya, disusul dengan Sangmin yang enggak sengaja melihat belahan Bu Kim. Bu Kim yang bingung melihat mereka berdua, tiba-tiba diminta Dong Hyun untuk memakan sebuah cabai jumbo. Bu Kim yang suka pedas pun menerima cabai dari Dong Hyun, lalu memakannya. Kali ini gantian Sekyu, yang enggak kuat dan langsung lari ke tiang besi. Aduh, dasar bocil-bocil tukang mesum nih. Scene pun berganti ke ruangan. Saat kelas sudah bubar, dan tinggal Bu Kim sama Mr. Dong saja di dalam kelas. Mr. Dong ini adalah wali kelas dari Dong Hyun dan ternyata ini adalah cinta pertamanya Bu Kim.
yang diceritakan pada Dong Hyun dan teman-temannya saat istirahat tadi. Jadi ceritanya Bu Kim ini memilih magang di sekolah khusus cowok ini adalah untuk bisa PDKT dengan Mr. Dong. Nggak diceritain sih secara detailnya kenapa Mr. Dong ini bisa menjadi cinta pertamanya Bu Kim. Namun yang jelas judulnya Bu Kim adalah murid dari Mr. Dong, yang saat itu Mr. Dong jadi guru magang. Lanjut cerita di mana 4 bocil mesum ini lagi rebahan di rumput. Karena Sekyu menang taruhan tadi siang, Sekyu diberi satu permintaan yang akan dituruti oleh teman-temannya. Dan Sekyu malah minta pergi ke mall keluarganya Sangmin untuk mengintip orang yang bercocok tanam di sana. Dan misi pun dimulai. Mereka secara gantian mengintip pasangan yang sedang berkebun di hotel tersebut. Dan berakhir mereka lemas satu persatu. Jiwa mereka kaget melihat orang bercocok tanam secara live. Setelah lemas, mereka pun nongkrong bareng di sebuah tempat. Tiba-tiba Yongjae mengatakan ingin melakukan taruhan lagi. Kali ini, siapa yang pertama kali melihat celana dalam Bu Kim, dia yang akan menang. Namun Dong Hyun menolak karena merasa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Dan akhirnya pergi ngambek ninggalin teman-temannya. Saat perjalanan pulang, tanpa sengaja Dong Hyun bertemu dengan Bu Kim di jalan. Terlihat Bu Kim yang sedang tengak-tenguk di rumah. Ternyata di situ adalah rumahnya Mr. Dong. Setelah mereka ngobrol santuy, tiba-tiba turun hujan lebat yang membuat mereka harus berteduh di emperan sebuah toko. Layaknya pria gentleman, Dong Hyun yang melihat Bu Kim sedang kedinginan dan basah kuyup, dia langsung memberikan jaketnya kepada Bu Kim. Karena rumahnya dekat situ, Dong Hyun ingin mengambilkan payung untuk Bu Kim. Saat akan berjalan pulang, dia malah menabrak tiang toko dan malah terguyur air. Bu Kim yang melihat itu pun langsung mengelap muka Dong Hyun yang basah di tengah hujan lebat. Lalu Dong Hyun berlari ke rumah dan mengambil payung untuk diberikan kepada Bu Kim. Dong Hyun tidak sengaja melihat spot istimewa Bu Kim dalam keadaan basah. Hal itu pun membuat batang pohon Dong Hyun terbangun. Waduh. Namun tiba-tiba si batang pohon Dong Hyun pun disentuh sama payung oleh Bu Kim. Sampai si Dong Hyun ini merasa ingin teriak, "Au!" Namun perjalanan penahan sakit Dong Hyun nggak sia-sia. Saat Bu Kim berjalan pulang, Dong Hyun pun dengan bebas menikmati bokong semok Bu Kim yang basah dari belakang. Aduh. Keesokan harinya di sekolah, Sekyu malah menunjukkan cara agar bisa melihat celana dalam Bu Kim agar terkesan tidak sengaja, yaitu dengan cara menyiram air ke lantai dan meluncur bebas. Tapi sayangnya Sekyu malah salah sasaran dan berakhir dikebugin oleh guru. Saat Bu Kim berjalan ke kelas dengan senyuman manisnya, di sini terlihat Sekyu yang siap meluncur ke selangkangan Bu Kim. Dong Hyun yang mengetahui itu langsung berlari dan menghentikan Sekyu. Namun sialnya malah Dong Hyun yang meluncur bebas menuju selangkangan Bu Kim. Dan akhirnya malah Dong Hyun yang menang taruhan. Padahal sebelumnya dia yang bilang kalau itu tidak boleh dilakukan. Well, mau nggak mau, ya akhirnya Dong Hyun diberi satu permintaan yang harus dituruti oleh teman-temannya. Dan Dong Hyun pun meminta pergi ke gudang milik ayah Sekyu. Sementara itu, Bu Kim yang sedang gencar-gencarnya PDKT dengan Mr. Dong dan mengajak Mr. Dong dinner di sebuah warung. Dan sepertinya hubungan mereka ini semakin dekat. Ternyata di gudang milik ayah Sekyu banyak sekali terdapat majalah Suparno. Dan di sana mereka langsung fokus belajar dengan tekun membaca majalah Suparno itu. Sekyu yang udah gak tahan pun akhirnya menggunakan bungkus pop mie sebagai pelampiasan. Dan akhirnya yang lainnya malah ikutan. Alhasil mereka malah berfantasi dengan bungkus pop mie. Waduh, dasar calon generasi 19 detik ini mah. Besoknya kita ditunjukkan dengan beberapa fantasi anak cabul-cabul ini.
termasuk Dong Hyun dan Mr. Dong yang saat itu melihat Bu Kim ngajar. Singkat cerita, terlihat Bu Kim yang fokus membuatkan bekal Mr. Dong dan menaruh surat di bekal tersebut. Surat itu adalah surat cinta untuk Mr. Dong. Namun besoknya, setelah Mr. Dong membaca surat tersebut, Mr. Dong malah menolak Bu Kim dan bilang bahwa dia telah mengunci hatinya sejak lama dan merasa tidak pantas dengan Bu Kim. Sontak hal ini membuat Bu Kim sedih berat. Dong Hyun yang tak sengaja melihat kejadian ini pun tak bisa berbuat apa-apa, lalu pergi meninggalkan Bu Kim. Malamnya, perasaan Dong Hyun semakin campur aduk melihat Bu Kim yang sedang mabuk dan tiba-tiba pingsan karena teler. Dong Hyun dan teman-temannya pun membawa Bu Kim ke hotel milik orang tuanya Sang Min. Di sini mereka berdebat akan diapakan Bu Kim yang tepar tak berdaya ini. Namun melihat Dong Hyun yang sedang gundah dan kekeh ingin menjaga Bu Kim sampai bangun, akhirnya mereka meninggalkan Dong Hyun berdua di kamar bersama Bu Kim. Dan ya, akibat batang pohonnya yang udah bangun ini, Dong Hyun pun hilap ingin merasakan indahnya gunung Bu Kim. Saat itu, tanpa sengaja, Dong Hyun menemukan surat cinta milik Bu Kim untuk Mr. Dong. Lalu dia pun membacanya. Di sini, Dong Hyun sadar betapa besarnya cinta Bu Kim terhadap Mr. Dong. Di sisi lain juga terlihat bahwa ternyata Mr. Dong sedang mabuk karena galau telah menolak cinta Bu Kim. Seolah dia mau menerima cinta Bu Kim, namun ada sesuatu yang mengganjal. Dong Hyun yang patah hati pun pulang dan menangis di pelukan ibunya. Suatu hari ada lomba antar kelas di sekolah tersebut. Kepala sekolahnya meminta para guru untuk menulis sebuah harapan yang nantinya akan dipilih acak oleh pemenang lomba dan membacakan harapan itu di depan semua warga sekolah. Singkat cerita, Dong Hyun pun memenangkan lomba tersebut dan dipilih menjadi perwakilan untuk membacakan harapan dari para guru. Namun Dong Hyun pun membawa kertas sendiri dan membacakan harapannya sendiri di depan umum. Yang ternyata harapannya meminta Mr. Dong untuk jujur dengan perasaannya terhadap Bu Kim. Mr. Dong pun menghampiri Bu Kim dan langsung melamar Bu Kim seketika. Dengan sontak Bu Kim pun menerimanya dan semua ikut berbahagia. Sayangnya di antara kebahagiaan tersebut ada hati yang terluka. Lalu temannya Dong Hyun pun memberi semangat kepada Dong Hyun dan Dong Hyun pun membalasnya dengan cuma tersenyum. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih.